Keinformasi lainnya, pemirsa, perhelatan akbar pemilu presiden dan legislatif telah lebih dari 2 bulan usai. Namun perdebatan mengenai wakil gubernur DKI Jakarta masih belum jelas. Padahal DPRD DKI sempat menyebutkan pembahasan mengenai pendamping Anies akan diselesaikan setelah pemilu. Iya, berlarutnya penempatan orang nomor 2 di DKI Jakarta ini diduga kuat lantaran masih terjadi perdebatan antara Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Pesta demokrasi pemilu presiden dan legislatif telah lebih dari 2 bulan usai. Namun kursi wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, masih kosong. Padahal DPRD DKI Jakarta pernah menyebutkan pembahasan calon wakil gubernur DKI Jakarta ditunda lantaran partai politik fokus pada pemilu 2019. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra, Muhammad Taufik, mengatakan pembahasan pemilihan calon wakil gubernur DKI masih akan memakan waktu lama. Lamanya pembahasan karena Dewan sangat berhati-hati dalam menentukan wakil gubernur DKI. Karena wakil gubernur nantinya harus bisa membantu kerja gubernur. Kemungkinan besar pembahasan wakil gubernur akan kembali molor dan akan diteruskan pembahasannya pada periode anggota Dewan berikutnya. Menurut Taufik, saat ini penyusunan tata tertib pemilihan calon wakil gubernur sudah hampir selesai. Setelah rampung, hasil pansus akan dibawa dalam rapat pimpinan Dewan untuk kemudian diteruskan dalam rapat paripurna. Sementara itu, hingga saat ini calon yang diajukan masih dari PKS, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Saihu, sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Saya melihatnya bahwa kemungkinan besar tergeser ke anggota baru. Kalau lihat tentang waktu ya. Karena kan kita biasanya Kamis sudah ada kunker. Kamis, Jumat, Sabtu kunker gitu ya. Saya kira tergeser ke yang baru lah. Jadi nggak ada ketentuan soal batas waktu, dan saya kira lebih baik karena kita memang harus hati-hati memilih wagub. Ini kan bukan memilih orang sembarang, orang yang paham soal Jakarta gitu ya. Dan saya kira jangan sampai kita malah digugat oleh masyarakat Jakarta ketika kita salah memilih wagub. Pengamat politik dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, memprediksi penentuan calon wakil gubernur DKI Jakarta masih akan memakan waktu lama dan menemui kendala. Bahkan bukan tidak mungkin calon yang sudah diusung akan digantikan dengan calon wakil gubernur lainnya. Ini terjadi lantaran partai pengusung calon wakil gubernur tidak serius melakukan komunikasi politik dengan partai oposisi di Dewan. Lamanya proses negosiasi posisi wakil gubernur diduga kuat karena PKS dan Gerindra menemui jalan buntu menghadapi kelompok atau fraksi yang selama ini mendukung mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Maka jika pembahasan penentuan wakil gubernur dilanjutkan pada periode anggota DPRD yang baru, bukan tidak mungkin Gubernur Anies tidak akan memiliki wakil dalam waktu dekat. Bahkan bukan tidak mungkin Anies tidak memiliki pendamping selamanya. Betul, saya justru melihat sekarang ada dua hal. Pertama, justru PKS dan Gerindra terkesan ada jarak psikologis. Bahkan Gerindra mengatakan kalau calon dari PKS ini ditolak, maka kemungkinan besar Gerindra akan memunculkan calon lain. Ini artinya pengusungan dua nama yang kemudian disetujui Gerindra saat ini tidak clear amat. Karena kalau dua calon ini ditolak, Gerindra masih berpotensi memang untuk memajukan kembali. Itulah sejak awal bahwa karpet merah Wagub DKI ini sepertinya tidak terlampau diilaskan oleh Gerindra. Pada saat yang bersamaan, komunikasi politik jembatan pengertian yang dilakukan oleh Gerindra dan PKS terhadap kelompok-kelompok di luar mereka juga belum selesai. Inilah yang turut bisa menjelaskan kerumitan-kerumitan kenapa Wagub saat ini belum clear, belum selesai. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah 11 bulan bekerja tanpa wakil gubernur sejak Sandiaga Uno mundur dari jabatan Wagub DKI pada 10 Agustus 2018. Sandiaga saat itu memutuskan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2019 mendampingi Prabowo Subianto. Anies berkali-kali mengungkapkan kerepotannya tanpa wakil gubernur karena ia tidak bisa berbagi tugas untuk menghadiri dua kegiatan dalam waktu yang sama. Daniel Ade Chandra, JAK TV.